Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi dengan saya Awin dalam channel Awin Berbagi. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi atau menjelaskan bagaimana fungsi contour tool pada program CorelDRAW dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, langsung saja supaya bisa diingat. Nah, jadi pada dasarnya fungsi contour tool itu adalah secara garis besarnya adalah untuk membuat objek yang berderet secara teratur. Jadi ada satu objek, kemudian kita kontur, maka objek tersebut bisa berderet secara teratur nanti ya. Kemudian sistematis. Ya, sistematis itu hampir sama dengan teratur ya, jadi berurutan ya, tersusun ya, gitu ya, sistematis dengan jarak yang sama. Jadi jarak antar objeknya setelah dikontur itu akan sama, baik dia nanti itu berderetnya itu keluar ataupun ke dalam ya. Jadi itu secara sederhana fungsi dari contour tool pada CorelDRAW. Selanjutnya untuk letak contour tool itu sendiri yaitu berada pada toolbox ya, ada di toolbox sebelah sini. Kemudian ada, nah di sini ya gambarnya seperti ini. Kalau misalkan tidak muncul tinggal kita klik saja. Nah nanti di sini dia berderet dengan, nah hampir sama dengan blend ya. Ini fungsinya tidak jauh berbeda dengan blend ya, tapi ada perbedaannya sedikit ya. Nah ini tinggal kita klik saja. Nah kemudian untuk penggunaannya atau cara menggunakannya adalah, nah ini kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Nah objeknya itu bisa berupa bidang, bisa berupa teks ya. Jadi tergantung kita. Kita contohkan misalkan kita buat sebuah kotak ya seperti ini. Nah nanti kotak ini akan kita kontur ya. Nah kalau misalnya kita mau warnai, kita tinggal warnai dulu, misalkan warna ini ya. Nah seperti ini. Nah langkah pertama setelah kita buat sebuah objek, nah baik itu bidang ataupun tulisan, nah kita klik dulu objeknya, kemudian kita klik kontur ya sini. Nah nanti di sini ada 3 pilihan ya. Ada outside contour ya. Jadi dia itu membuat beberapa objek keluar ya. Yang ini membuat beberapa objek itu ke dalam ya. Sedangkan yang ini dia itu jadi membuat kontur itu berada di tengah ya, center. Jadi di tengah dulu. Nah, supaya kita lebih jelas lagi, kita langsung saja praktekkan. Nah untuk yang ini ya, ini adalah untuk jumlah konturnya ya, untuk jumlah bidang yang akan kita tambahkan ya, mau berapa misalkan ya. Kita aplikasikan yang ini dulu ya, outside contour, klik. Nah maka dia akan membuat objek baru ya, satu ya. Nah satu ya, konturnya satu, di sini ya satu. Jaraknya sama ya, jaraknya sama, ukurnya sama, jadi sistematis ya, tidak ada yang berbeda. Kalau misalnya mau tambahkan, kita tinggal tambahkan. Nah mau berapa, nah ini ya, semakin banyak. Nah ini ya, nah itu untuk yang outside contour. Kalau mau dikurangi tinggal dikurangi lagi. Nah ya, yang berikutnya kita akan praktekkan yaitu klik ini lagi ya. Nah yang satunya inside konturnya, klik. Nah ini ke dalam ya, jadi posisinya ke dalam. Nah, kalau misalkan kita mau kasih warna biar lebih bagus misalkan ya, nah,
Kita klik ini lagi ya tadi ya, klik ini. Nah, maka akan konturnya akan ke dalam posisinya ya. Nah, itu perbedaan. Kalau misalkan di sininya kita tambah ya, nanti dia akan bertambah konturnya. Ini untuk mengatur ininya. Nah, semakin banyak, nah sini ya. Nah, 15. Bisa dari sini, bisa juga dari sini ya. Kalau misalkan ditarik sini, makin sedikit 6. Kalau mau makin banyak, boleh tarik sini. Nah, seperti itu ya. Kalau mau diperbesar, tinggal kita klik pick tool, kemudian tarik seperti ini. Nah, ya. Oke. Yang selanjutnya kita bikin lagi objek sini. Nah, kita gunakan yang ketiga ini ya, kontur yaitu to center. Jadi dia nanti berada di tengah. Nah, ini kita misalkan bikinnya 3 dulu ya. Dulu ya. Kita klik ini. Nah, maka akan jadi seperti ini ya. Jadi dia fokusnya di tengah ini. Nah, ini ya. Yang ini. Nah, kalau kita misalkan amati, ini ada banyak perbedaan ya. Nah, sekarang kita coba nanti rubah di sini. Nah, perhatikan ya. Ini juga untuk merubah jaraknya. Kalau misalnya kita klik di sini, nah ya, maka dia akan makin banyak juga ya untuk posisi yang ini ya. Kalau misalkan kita di sini, nah dia jarak objeknya makin besar ya. Nah, makin besar makin sedikit. Ini juga pengaturannya. Nah, di sini ya. Kalau misalkan kita mau lebih bagus lagi, kita gunakan yang berwarna supaya nanti terlihat ininya ya. Kita gunakan warna misalkan biru. Nah, kita kontur pakai yang ini. Nah, seperti ini ya. Kita tambahkan. Nah, oke. Tarik. Nah, bisa lihat ya perbedaannya ya. Ini yang menggunakan to center ya konturnya. Kalau ini tadi menggunakan yang ini ya, inside contour ya. Kalau ini nah menggunakan outside contour. Nah, itu ya. Jadi perbedaan-perbedaannya. Nah, kita gunakan coba untuk teks ya. Misalkan tulis teks. Seperti ini ya. Kita perbesar. Nah, kita kasih warna langsung ya, merah. Kita buat ini lagi ya, kontur. Nah, selain ke sini ya, kita juga bisa ke sini. Nah, di sini ada pilihan. Nah, mau yang flow inward atau yang out. Nah, kalau ini masuk, ini keluar. Nah, ini juga bisa ya. Nah, nanti caranya tinggal kita klik sini. Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal nanti kita geser. Nah, bisa menggunakan itu ya. Atau misalkan kita gunakan yang tadi ya. Kita klik sini. Kemudian pilih yang mana? Misalkan modelnya kalau mau keluar berarti yang ini ya, out, keluar ya. Nah, sama ya. Jadi bisa pakai sini atau bisa juga dari sini ya. Kalau misalkan kita pakai yang ini hasilnya bagus ya, terlalu besar ya. Katanya terlalu besar. Nah,
seperti itu ya. Nah di sini terlihat, nah ada tebal ya, kontur luarnya kita bisa kurangi di sini. Nah misalkan mau berapa, nah kalau ini hanya 2, kalau 1, nah berarti hanya 1, hanya warna yang ini ya. Kalau 2, nah berarti ini ada ya, 1, 2, ada 2 warna. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya mau menutupi, kita tinggal, nah warnanya kita lihat di sini untuk pewarnanya. Ini untuk pewarnanya. Berarti yang ini, nah kalau misalnya mau diganti, nah kita ganti misalkan warna putih. Nah jadi warna putih ya. Ini misalkan warna ini. Nah untuk pewarnaan di sini ya. Ini untuk outline-nya. Outline-nya warna apa? Misalkan putih. Nah untuk memisahkan, kalau misalnya kita ingin memisahkan, kita bisa gunakan objek, kemudian pilih break contour ya. Nah kita pisahkan misalkan ya. Nah kemudian di sini klik kanan lagi, atau bisa langsung ke sini juga, dari group kemudian pilih ungroup. Nah jadi nanti akan terpisah. Nah ya, oke. Nah, kita undo ya. Nah di sini kita bisa warnai 1 per 1, misalkan yang ini. Nah ya, nanti kita warnain apa. Nah bisa kan, yang ini misalkan warnanya hitam. Nah jadi kalau misalkan mau diwarnain satu-satu konturnya, yang bagus itu lebih baik di break dulu ya, di break dulu atau dipisahkan dulu. Setelah itu di ungroup ya, supaya nanti si tulisannya terpisah, sehingga kita bisa berikan warna yang berbeda-beda ya. Nah untuk kontur itu juga bisa digunakan untuk membuat bingkai ya, untuk membuat bingkai. Nah kalau misalkan kita ingin ingin menghapus ya, ingin menghapus konturnya, misalkan saya kasih warna biru lah. Misalkan sudah kita berikan kontur ya, yang ini ya. Nah kita perbesar. Nah misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita mau menghapus konturnya, kita bisa nanti menggunakan di sini ya. Nah klik mengaturnya, mengatur konturnya. Nanti ininya pisahkan. Nah ininya kita geser-geser. Nah ya, kalau mau satu ininya geser seperti ini ya. Nah kita pisah. Warna juga. Nah di sini ya, akselerasinya. Nah ya, kita tinggal atur-atur saja. Kalau misalkan, nah misalkan sudah dikontur, nah kita mau hapus ya, kita klik ini. Nah clear kontur, klik saja. Nah maka dia akan kembali ke semula ya, teks semula. Nah, gitu ya. Nah untuk konturnya ini kita bisa atur di sini ya, ujungnya ya, cornernya. Nah mau yang tumpul, kalau ini kan sudutnya dia lancip, kalau ini tumpul. Nah maka bentuknya seperti ini ya. Kalau misalkan yang ini dia bentuknya bevel corner. Nah beda ya, seperti ini. Nah kita perbesar. Nah kalau misalkan yang tadi pertama lancip ya, kalau misalkan yang ini dia sudutnya melengkung. Nah seperti ini ya. Kalau yang ini
dia siku ya. Nah, sudutnya siku. Ya, itu saja ya. Yang lainnya ini tadi untuk memberikan warna outline-nya ya. Ini untuk warna fill-nya ya, warna ininya, objeknya. Kemudian ini untuk mengatur tadi ya. Kalau misalnya kita mau geser, nah digeser-geser warnanya pakai ini. Ya, semakin ke sini itu semakin besar objek yang paling luar ya. Semakin ke sini, nah maka objek yang paling luarnya semakin kecil ya. Gitu ya. Kalau ini untuk warna. Nah, untuk pengaturan warnanya. Kalau warna tadi ya, kalau misalkan kita mau mengganti warnanya, berarti kita harus break dulu ya, break kontur dulu. Nah, kemudian pilih ungroup dulu ya, biar nanti terpisah. Nah, baru kita nanti bisa berikan warna, mau kuning misalkan ya. Terus yang ini misalkan mau hitam. Nah, ya. Ini yang satunya ya. Nih yang ini misalkan nih hitam. Nah, yang ininya misalkan mau warna putih. Nah, ya, seperti itu. Hitamnya kita ganti ya. Kita ganti dengan yang ini coba. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita bisa juga misalkan membuat nah seperti ini ya, bingkai ya. Nah ini kalau kita lihat ini hampir seperti bingkai ya. Nah misalkan kita buat kotak, kita buat bingkai ya. Kita kasih warna ini aja. Kemudian kita klik, ininya kita ini ya. Kita pilih yang keluar dulu. Nah, lihat ya. Nah, nanti tinggal kita atur ininya. Nah, sudutnya kita biasa luruskan. Nah, ini sudah membentuk bingkai ya. Udah ada berapa kontur nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sini kan 5, berarti ada 5 kontur. Tinggal nanti kita atur ininya saja. Nah, ini berarti makin besar. Kalau misalkan jaraknya ini ya. Nah, untuk jaraknya, nah dia makin mengecil ya. Kalau ini makin besar. Nah, kalau mau dikurangi tinggal kita kurangi. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini bingkai. Nah, sudah jadi bingkai ya. Kalau misalkan nanti kita mau memberikan warnanya tadi ya, kita break dulu ya. Kita break dulu. Kemudian kita ungroup ya objeknya, baru kita kasih warna. Misalkan ini warna putih. Yang ini misalkan warnanya ini ya. Nah, ini warnanya yang seperti ini ya, model ini ya. Nah, misalkan kita bevel ya. Nah, di sini ya. Nanti ada di sini di efek, kemudian bevel. Nanti muncul seperti itu ya. Nah, efek, bevel. Nah, nanti di sininya pilih yang soft add. Nah, kemudian ininya tinggal tentukan ukurannya, atau ini juga boleh ya. Mau ini silahkan tentukan ukurannya, kemudian warnanya apa, yang ini juga tinggal pilih warnanya, ukuran intensitinya, kemudian directionnya seperti ini. Nanti kita klik ini. Nah, maka akan membentuk seperti ini ya. Nah, dia akan membentuk sudutnya seperti frame ya. Nah, seperti itu. Kalau kita besarkan, kita
ini dulu ya, karena tadi sudah di ungroup ya. Nah seperti ini ya. Jadi sama seperti bingkai ya. Atau pakai yang ini juga sebenarnya sudah hampir mirip seperti bingkai ya. Nah, itu saja mungkin untuk penjelasan tentang kontur ya. Pada intinya kontur itu adalah untuk membuat beberapa objek secara teratur, sistematis ya, kemudian jaraknya juga teratur, baik keluar ataupun ke dalam ya. Kalau ini kan keluar dia ya, ini keluar. Nah ini bisa digunakan untuk bidang ataupun teks ya, seperti ini. Nah tinggal nanti dikreasikan saja warna-warnanya yang kira-kira menarik. Itu saja mungkin penjelasan tentang fungsi kontur. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.